Halo teman-teman, kami peserta didik kelas 12 SMA Santo Tarsisius Dumai. Di semester ganjil ini, kami melakukan proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan tema memelihara kesehatan fisik dan mental. Pada proyek ini kami melakukan kegiatan. Yang pertama berliterasi mengenai bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua berkumpul dalam kelompok untuk merancang suatu poster. Yang ketiga membuat poster mengenai memelihara kesehatan fisik dan mental serta stop bullying. Yang keempat melakukan presentasi dan kampanye di dalam kelas. Yang kelima membuat laporan. Selamat menyaksikan. Fisik dan mental adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Tubuh yang optimal di mana organ-organ berfungsi dengan baik dan tidak ada gangguan yang menghambat aktivitas sehari-hari. Mencapai kondisi emosi dan psikologi yang stabil. Jaga kesehatan fisik dan mental, kita bisa berolahraga yang rutin dan teratur seperti yoga, jogging, dan kita juga bisa makan makanan yang sehat. Perundungan atau bullying merupakan masalah serius yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah. Bentuk perundungan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti fisik atau memukul, mendorong, terus ada verbal, menghina atau mengejek, ke sosial, mengisolasi, menyebarkan gosip, dan cyber, mengintimidasi melalui media sosial atau pesan online. Jadi perundungan itu memiliki dampak yang pertama terhadap psikologis yang menyebabkan kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri pada korban. Kemudian yang kedua itu berdampak pada sosial, di mana akan mengganggu hubungan sosial dan menyebabkan kesepian. Yang ketiga juga berdampak kepada akademis dan profesional, di mana akan menurunkan produktivitas dan prestasi. Dan terakhir itu berdampak pada fisik. Bagi diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita mulai. Yang pertama itu adalah mental. Yang pertama itu adalah me time. Luangkan waktu untuk diri sendiri dengan melakukan hobi atau hal yang suka hati. Itu artinya bahwa teman-teman yang suka bergabung sama teman-teman tapi tanpa ada waktu untuk diri sendiri. Nah, teman-teman harus ada waktu diri sendiri supaya mental kalian akan lebih senang dan hati kalian pasti senang juga. Nah, selain menjaga mental, kita juga perlu menjaga fisik kita. Yang paling penting itu kita harus berolahraga. Dengan berolahraga ini kita dapat mencegah berbagai macam penyakit yang ingin menyerang tubuh kita. Dan dengan olahraga ini juga dapat menghilangkan stres yang ada di pikiran kita. Terus, olahraga ini juga hanya membutuhkan 20-30 menit saja dengan menggerakkan badan seperti jogging, senam, yoga, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Olahraga yang teratur dan makan makanan yang bergizi tidak cukup untuk menjaga kesehatan fisik kita. Kita juga memerlukan istirahat yang cukup sehingga tubuh kita menjadi lebih segar dan fit setelah beraktivitas dan dapat melakukan aktivitas lainnya dengan produktif. Melakukan pola makan pas sehat dan sempurna. Lalu yang kedua itu kita harus melakukan olahraga rutin. Lalu yang ketiga itu adapun memperbanyak minum air putih. Lalu yang keempat itu adapun mengolah stres, dan terakhir itu melakukan pola tidur dengan baik. Nah teman-teman, kita juga punya cara lain untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Kenapa? Jika kita selalu mendistraksikan pikiran kita pada hal yang negatif, maka kapan kita akan maju lagi dan kapan kita akan berfokus pada hal yang positif yang dapat membangun diri kita. Lalu yang kedua, kita harus terbuka pada seseorang. Walaupun semua orang memiliki masalah yang masing-masing dan masalah orang pasti ada yang lebih berat, bukan berarti bahwa masalah yang kita miliki itu adalah masalah yang ringan dan harus kita komunikasikan pada orang-orang yang kita percaya. Lalu yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, semua orang memiliki masalah, namun bukan berarti masalah yang kita alami adalah hal yang ringan.
Maka dari itu, selalulah memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri bahwa kita telah berhasil untuk melakukan sesuatu hingga di titik ini. Lalu selanjutnya kita juga harus mengelola stres dengan baik. Cara mengelola stres dengan baik itu seperti yang dijelaskan, kita bisa dapat melakukan aktivitas fisik ataupun kita dapat bercerita pada orang yang kita percayai. Bersosialisasi, karena kita adalah makhluk sosial. Bersosialisasi ini maksudnya adalah proses di mana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan dengan bersosialisasi kita dapat mengurangi stres, menjaga suasana hati, dan juga dapat membawa pengaruh positif bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua itu ada meditasi. Meditasi adalah suatu tindakan relaksasi yang membuat pemikiran kita menjadi fokus dan santai, sehingga kita terhindar dari namanya stres. Makan makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang bergizi akan berfungsi untuk mempengaruhi kesehatan fisik kita dengan syarat makanan sehat dan sempurna. Kemudian kita makanan bergizi juga menyediakan sebuah mineral, vitamin, karbohidrat, dan lemak jenuh yang untuk berfungsi dengan baik pada kita. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat membantu kita menjaga kekebalan daya tahan tubuh, menjaga sistem kekebalan, dan juga menutrisi energi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu minum air yang cukup. Air merupakan komponen yang penting dalam tubuh untuk melancarkan aliran darah. Dengan minum air yang cukup, tubuh kita dapat lebih terhidrasi, berfungsi dengan baik, melembabkan jaringan tubuh. Maka dari itu disarankan untuk orang dewasa meminum air sekitar 8 gelas per hari. Maka dari itu, marilah menjaga kesehatan mental dan fisik. Siap semua! Jadi di kesempatan kali ini kami ingin mengkampanyekan tentang perundungan atau pembulian. Jadi perundungan adalah suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan kepada seseorang secara sengaja dan terus-menerus yang dilakukan oleh satu kelompok atau satu orang yang lebih kuat tanpa rasa tanggung jawab. Baru yang pertama itu ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau pembulian yang dilakukan secara media sosial ataupun teknologi. Dan contoh dari cyberbullying ini adalah seperti menyebarkan hoax atau menjudge seseorang dalam postingan Instagram maupun Facebook. Seperti sang korban memposting video kesehariannya dan sang pembuli akan mengejudge seperti hal-hal yang buruk terhadap korban. Selanjutnya itu yang kedua adalah social bullying, yaitu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh banyak orang, seperti mengucilkan, kemudian menyebarkan fitnah, dan juga mempermalukan di depan umum. Physical bullying itu adalah tindakan yang dilakukan secara fisik. Contohnya itu seperti memukul, meludahi, atau memegang tubuh sang korban. Dan yang terakhir itu ada verbal bullying, yang merupakan lontaran bullying dengan mengeluarkan kata-kata kepada sang korban. Contohnya itu seperti mencaci maki, menghina, dan catcalling. Ini juga memiliki dampak. Yang pertama itu dapat menghilangnya rasa percaya diri dari si korban. Kedua juga bully menimbulkan atau menciptakan trauma berat bagi si korban. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya sudah diterapkan secara garis besar, aku berdalam sedikit lah. Contohnya itu seperti hilangnya percaya diri itu membuat kita ataupun korban jadi takut datang ke sekolah ataupun takut dalam pergi ke tempat kerja karena akan memiliki rasa takut tersendiri, akan dibully ataupun ditindak. Lalu dari takutnya untuk datang ini pastinya akan menurunkan performa ataupun kinerja yang dibutuhkan oleh si korban. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara mencegah bully. Yang pertama itu melakukan edukasi. Cara mencegah bully yang pertama itu dengan melakukan edukasi supaya para pelaku tahu apa itu dampak dan bahaya dari bully. Yang kedua itu memberikan hukuman atau sanksi yang berat kepada pelaku supaya pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang menetapkan peraturan anti bullying. Dengan menetapkan peraturan anti bullying maka semua orang akan tahu tentang bullying dan dampak-dampaknya. Jadi kesimpulannya, pembulian itu adalah tindakan yang buruk karena dapat berakibat buruk pada korban, di mana bisa melukai mental dan fisik, bahkan bisa bunuh diri. Pembulian itu juga tidak bagus bagi si pembulinya karena dapat pandangan buruk dari masyarakat sekitar atau bahkan masuk penjara.